Regina Hadir Ibu. Pradana Tommy, Hadir, Bu. Nesya Haifa. Hadir Bu. Ada yang belum diabsen? Bu, maaf, Gigi hadir Bu, cuman dia lagi di jalan Bu. Saya, Siapa? Bu. Anggita Cahya. Terus ada lagi yang belum, Nak? Saya, Bu. Sindofri Ismail, Bu. Sindo Afri, ada lagi? Sylvia, ada nggak? Nggak ada. Najia? Belum Bu. Nggak ada juga. Oke. Yes, saya lagi error Bu. Kenapa, Nak? Najia kenapa? Lagi error sinyalnya Bu. Ya udah, nanti pas Najia masuk nanti di absen lagi. Kita mulai ya. Kita lanjut yang kemarin ya. Tapi Ibu mau nge-review dulu karena yang adjustment tugasnya itu banyak yang salah. Kayaknya masih banyak yang belum paham. Jadi Ibu ulang dari posting ke buku besar ya. Udah siap belum kalian? Udah siap? Ibu posting ke buku besar pakai yang soal yang waktu itu ya, Nak. Yang ini kan kita waktu itu pas pertemuan keberapa ya, kita ada bikin jurnal nih yang kayak gini. Ibu mau, yang penting Ibu kalian paham alurnya gitu aja ya. Kalau misalkan ini yang mana sih Bu gitu, misalkan bingung atau lupa Bu, ini yang mana sih? Ini yang waktu pertemuan 2 atau 3 kalau nggak salah. Yang penting kalian paham dulu alurnya. Jadi kan pertama kalian bikin jurnal umum. Nah, jurnal umum ini rata-rata pas Ibu lihat dari tugas rata-rata udah paham. Setelah jurnal umum, si jurnal umum ini kan kalian posting ke buku besar. Setelah buku besar, lalu bikin adjustment. Nah, kebanyakan bingung di adjustmentnya. Jadi Ibu review dari posting yang buku besar dulu. Cara postingnya, Ibu ulang. Kalian lihat semua akun atau nama-nama akunnya yang di jurnal yang kalian bikin, yang ada di jurnal umumnya. Nah, kalian masukin per kolom. Jadi setiap kolom ini dia itu per satu akun. Jadi misalkan ini khusus yang cash. Kalian masukin dulu yang cash satu-satu. Dilihat di jurnal umum ada cash enggak? Berurutan dari tanggal 1. Ada cash 21500. Masukin di sini. Cash-nya 21500 di debit, berarti saldonya debit. Terus kalian lihat lagi, oh ada cash lagi nih tanggal 1 tapi di kredit. Berarti ditulis di kredit masukin 4.200. Saldonya kan tadinya di debit. Karena ada di kredit berarti kan dikurang. Jadinya sisa 17.300 dan seterusnya. Jadi kalian mindahin gitu, Nak. Satu-satu kita pindahin dulu semuanya. Sambil kalian bisa perhatiin supaya nggak bingung. Ini account receivable ya. Ibu lihat dulu yang account receivable. Dan jangan sampai salah masukin akunnya. Account receivable ada di tanggal nih ya, tanggal 23 13.650. Kita masukin di tanggal 23 13.650, berarti saldonya 13.650. Terus ada lagi enggak gitu. Jadi kita satu-satu cari lagi account receivable ada enggak. Oh ada nih di tanggal 30 senilai 7.800 di kredit. Tanggal 30, 7.800 di kredit, berarti dikurang. Inilah saldo akhirnya. Saldo akhir Ibu tandain kuning ya. Terus berikutnya, kita lihat lagi. Dan harus berurutan ya. Kalau aset dulu gitu. Nah, jadi harus berurutan. Kita masukin yang aset dulu, kita cari yang aset. Yang aset udah nggak ada ya. Oke, udah nggak ada. Sekarang berikutnya kan HUMPB, aset udah atau harta udah. Sekarang utang. Utang berarti ini ya, account payable ya, tanggal 6. Berarti kita bikin di sini. Yang ini adalah account payable. Account payable itu kodenya kan 2. Misalkan ini 2111. Number account itu bebas, terserah perusahaan mau number accountnya berapa. Tapi nanti kalau ada kasus atau soal, kalian harus ikuti ada di soal berapa number accountnya untuk account payable gitu. Di sini account payable-nya di kredit 8.500. Kita masukin tanggal berapa nih? Tanggal 6 di kredit 8.500. Tanggal 6
Di kredit 8.500. Berarti di kredit ya. 8.500. Sebentar nak, ada yang masuk. Ibu ini dulu. Oke. Terus berikutnya kita cari lagi yang account payable ada enggak? Ada tanggal 24. Account payable. Di tanggal 24 ada di kredit sebesar 975. 975 kita masukin, berarti ini bertambah ya karena kan sama-sama di kredit posisinya. Sama dengan, kenapa nak? Kenapa kamu? Nah 9475 kita cari ada lagi enggak account payable? Ada tanggal 30 di debit. Bu, maaf itu 975, Bu, nggak pakai 4. Oh iya benar. Enggak nak, ini kan ditambah. Ini ditambah ini. Karena kan ini posisinya saldo. Oh, oke. Saldo. Oke. Nah, kalau yang ini tadi yang tanggal 30 di debit 4250. 4250. Berarti saldonya dari yang 9475 dikurang karena kan ini kredit, ini debit gitu, dikurang. Berarti hasilnya 5225. Jadi itu yang saldo ini nih nak, posisinya adalah hasil pengurangan atau penjumlahan gitulah, namanya kan saldo, makanya dia bilang saldo. Bingung nggak kalian sampai sini? Enggak ya, paham ya? Tadi account payable udah ya. Kita satu-satu ya, nggak apa-apa ya, lama ya. Yang penting kalian paham prosesnya, oh caranya gini ternyata gitu. Soalnya kalau ibu perhatiin dari yang tugas adjustment kemarin, banyak yang salah, yang benar kalau nggak salah 3 orang doang deh. Nah, account payable udah. Ada lagi nggak? Udah nggak ada ya. Kita masih cari yang utang dulu. Satu-satu nih ada utang nih. Not payable kan utang. Utang wesel. Di kredit 25.000. Not payable. Di kredit 25.000 ya. Tapi tanggal berapa? Tanggal 8. Berarti ini juga 25.000 di kredit. Ini not payable account-nya jangan lupa kita sesuaikan lagi berapa ya, misalkan 2, 2, 2, 3 gitulah misalkan. Terus ada lagi nggak not payable? Udah nggak ada ya. Berarti saldo akhirnya segini. Lanjut HUM, berarti M modal, yang bagian dari modal kita masukin. Ini ya, share capital ordinary itu modal ya, artinya adalah saham, share capital ordinary. Di kredit masukin share capital ordinary. Berarti dia kodenya 3. HUMM berarti kan HUM berarti 1 2 3, berarti kodenya 3. 3 berapa terserah, bebas. Berapa tadi dia? Bentar, ini. Tanggal 1 di kredit berapa nilainya? 21.500. 21.500. 21.500. Kita lihat dulu ada lagi enggak. Kalau nggak ada berarti udah cuma 1 doang. Udah ya, nggak ada ya. Terus berarti cuma 1 doang nih untuk share capital ordinary. Mana lagi yang modal? Yang modal itu ada dividen. Dividen itu modal. Nah, dividen. Berapa numbernya? Misalkan 3222.
Dividennya di debit 3.000. Tanggal 30. Di debit 3.000. Berarti saldonya 3.000. Ada lagi nggak dividen? Kita lihat lagi. Dividen, oke, nggak ada. HUMP, berarti P ya sekarang ya pendapatan ya. Ketinggalan nih, ada surplus nih belum. Kita selipin dulu yang surplus, karena kan surplus harta. Kita selipin ya di sini ya. Surplus ya, berapa nih akunnya? 1551 misalkan. Di debit 1.800. Tanggal berapa? Kecilin nak. Tanggal 10 di debit 1.800. Tanggal 10 di debit 1.800. Berarti saldonya 1.800. Udah nggak ada ya? Sekarang pendapatan ya, ini ya nak, pendapatan ya, tanggal 12 ya. Pendapatan berarti di bawah ya, kan kita tadi harus berurutan bikinnya. Nah, di sini. Fish earned. Berapa numbernya? 4 ya, berarti ya. $401 misalkan. Tanggal berapa? Fish earned tanggal 12 di kredit 9.000. $9.000. Terus ada lagi enggak? Kita lihat dulu. Tanggal 12 udah. Ada tanggal 23. Di kredit 13.650. Tanggal 23, 13.620. Benar ya? 13.650. Karena sama-sama di kredit, berarti kita tambah untuk saldonya. 22.650 totalnya. Kita cari lagi. Udah nggak ada. Fish earned berarti sampai sini. Terus berikutnya ya. HUMPB berarti beban sekarang. Semua beban kita masukin. Ini ya, ini dulu ya, rent expense. Rent expense berarti 5. Karena kan beban. 5111. Tanggal 1 di debit 4.200. 4.200. Terus ada lagi nggak rent expense? Ini kita tandain dulu karena udah kita posting. Kita cari dulu rent expense. Rent expense sama prepaid rent beda ya. Kalau prepaid itu aset, karena artinya tuh dibayar di muka, makanya aset. Kenapa aset? Misal sewanya dibayar untuk 10 tahun, namanya prepaid rent. Pas tahun kedua, misalkan si pemilik minta lagi bangunannya, jadi nggak jadi disewain sampai 10 tahun, cuma 2 tahun aja. Artinya kan uang yang kita masukin itu kan bisa kita tagih lagi, makanya si prepaid rent itu tidak sama dengan rent expense, beda. Jadi kalau prepaid itu aset, karena uangnya nanti bisa kita tagih lagi kalau seandainya belum kita pakai. Kalau rent expense itu yang sudah jadi beban, udah kita pakai gitu, jadi beda.
Nah, ini yang tadi kan rent expense ya. Kita cari lagi ada nggak rent expense di sini? Nggak ada ya. Rent expense berarti cuma satu doang. Sekarang insurance expense. Berarti rent expense cuma satu doang, cuma ini ya. Sekarang insurance expense. Kalau ada yang mau ditanya boleh langsung dipotong aja nah. Biar kalian nggak bingung. Insurance expense berarti numbernya berapa sekarang? 5112 deh misalkan. Insurance expense di debit 2.700. Insurance expense di debit 2.700. Tapi berapa nilainya? Jangan nonton ini, Nak. Iya. Insurance. Tanggal 15 ya. Tanggal 15. Terus lanjut. Apalagi truck expense. Tanggal 24. Tanggal 24. Truck expense ini belum kita namain tadi. Tanggal 24 berapa nilainya? 975. 975. Berarti ini 975. Udah nggak ada lagi ya, cuma satu doang ya, truck expense ya. Terus ada lagi nggak yang belum? Salah. Ada lagi nggak yang belum? Utility expense. Dinamain, dikopas dulu ya, biar enak. Utility expense 5113. Nomornya sekali lagi ini bebas ya, tergantung perusahaan maunya. Namanya nomor COA sebutannya, nomor chart of account. Nomornya bebas. Tanggal 29 2480. 2480. Oke, utility expense cuma satu. Terus berikutnya miscellaneous expense. Tanggal 29. Tadi ini ya. Satu 114. Di debit 750 tanggal 29. 29 di debit 750. Kok 29 lagi sih? Coba ya, tak bener nggak? 750. Coba bener nggak tanggal 29? Oh, ada dua tanggal 29 nih. 750 di debit. Oke. Yang bingung boleh ditanya sambil kita kerjain supaya, karena ini berkelanjutan, supaya nanti pas di adjustment sama di neraca lajur kalian nggak bingung. Berikutnya ada apa lagi yang belum? Salaries expense. Tanggal 30 di debit 5.100. Tanggal 30 di debit 5.100. Udah semua ya? Semuanya sudah kita posting ke buku besar. Berarti ini udah. Nah, setelah diposting ke buku besar, saldo akhirnya kita masukkan ke neraca sebelum penyesuaian. Versi bahasa Inggrisnya trials balance before. Ada satu cumi, ada juga duku.
Hafiz suka sate cumi kata Hafiz. Aduh licin. Ibu, mari nggak? Masih. Account number, ini nama akunnya, ini debit, ini kredit kelebihan berarti. Jadi format, bukan format, kolom untuk trial balance-nya seperti ini. Nah, kita tinggal masukin. Kita masukin, pindahin nih, dan harus berurutan juga. Sekarang 1111 punyanya si Cash. Nilainya 11.020. 11.020. Terus berikutnya 1222 punyanya Office Equipment. Berapa? 8.500. 8.500. Bentar ya, Ibu kopas dulu aja. Karena kalau di setting lama. Oke, lanjut. Berikutnya, ini udah ya, Office Equipment ini udah. Sekarang ini truk 28.000. 28.000. Jadi kita hanya mindahin, tapi mindahinnya jangan sampai salah. Kalau salah nanti jadi nggak balance. Account-nya 1331. Terus 1551. Punya siapa nih? Supply 1.800. 1.800. Account receivable 5850. 5850. Account receivable. Berapa nomornya? 1332. Terus account payable 2111. Account payable. Nah, account payable tapi dia posisinya adanya di kredit. Salah. Kita lihat nih, kita jangan sampai salah naruh letaknya. Account payable di kredit 5225. 5225. Jadi kita jangan sampai salah naruhnya, nanti jadi nggak balance. Terus not payable. Not payable. 25.000. Terus share capital ordinary 21.500. Share capital ordinary berapa? 3111. 3111. 3222 tadi dividen ya. Dividen kan bagian dari modal. Berapa dividennya? 3.000 di debit letaknya. 3.000. Terus habis dividen fees earned 4111. Berapa fees earned-nya? 22.650. 22.650. Run expense, insurance expense, utility expense. Run expense, insurance expense, utility expense.
5, 11, 112, 113. Mak, 111, 112, 113, 114, 115. Berapa nilai dari rent expense? 4.200, 4227. 4227. Nilai utility 2480. 2480. Duduk. Terus miscellaneous expense mana tadi? 750 di debit. 750. Sama salaries expense 5.100 di debit. Nah, kita total di sini. Totalnya harus balance antara debit sama kredit. Kalau tidak balance berarti ada kesalahan saat kita melakukan posting. Kita lihat. Balance enggak? Balance, sudah ada kesalahan. Bentar. Ini oke. Oke. Kita lihat ya benar nggak? 11.020. Terus 85. Ibu, Ya. Ibu truk expense-nya tadi kehapus. Truk expense sebentar coba kita lihat. Nggak ada, Nak. Belum dimasukin? Iya, tadi ketiban, Ibu. Ketiban. Emang belum dimasukin ya? Udah dimasukin sama ibu tapi tadi dia Ngerjain yang lain gitu ya, nak hapus gitu ya. Oh, boleh kita bikin lagi coba di sini. Sekarang truk expense. 51 berapa nih? Ini kan tadi 5115 5116. Truk expense aus tukang 975 ya. 975. Tanggal berapa ini? Tanggal 26. 975. Kita masukin. Kita tambahin ya di sini ya. Sekarang kita total lagi, kita cek. Kalau nggak balance berarti masih ada yang salah. Kita cek dulu. Oke, udah balance. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya? Ibu, saya mau tanya. Silakan. Yang kemarin Ibu kasih itu kan yang PR32A itu dia nggak ada total balance-nya, Bu. Jadi pas lagi saya hitung itu nggak balance, Bu. Si PR32 dia nggak balance? Iya, itu kan dia nggak ada kayak yang 33A gitu loh, Bu. Bawahnya tuh ada balance-nya 600.000 sama 600.000. Tapi kalau ini nggak ada, Bu. Itu gimana ya, Bu, maksudnya? Kalau yang PR32A itu kan kita enggak diminta bikin trial balance after adjustment, after ya. Si PR32A cuma diminta bikin jurnal aja. Kalau cuma bikin jurnal aja, sebenarnya mau dia balance atau enggak berpengaruh karena kan cuma diminta bikin jurnal doang. Kecuali misal ibu mintanya bikin jurnal dan bikin trial balance after adjustment. Nah, baru dia salah. Kenapa salah? Karena di awal udah salah karena udah nggak balance di PR32A. Tapi kalau cuma bikin jurnal doang, patokannya bukan di total ininya, tapi dilihatnya adalah dari nilai yang ada di sini. Kalau hanya jurnal, gitu nak. Jadi nilai yang ini berguna saat nanti kita bikin trial balance after adjustment.
Jadi pas bikin di PR32A kan cuma bikin jurnal doang. Nggak ngaruh nih kalau seandainya ngebalance karena patokan kita cuma saldo yang ada di sini doang gitu. Bingung nggak? Oh iya Bu. Ada lagi yang mau ditanya yang lain? Nggak ada? Setelah trial balance before adjustment, kan lanjut nih, kita bikin adjustment. Nah, kemarin masih adjustment. Kemarin masih sepertinya masih bingung cara menentukan adjustment. Kita lihat ya, Ibu ceritanya bikin contoh. Kita ngikutin contoh yang di PR32A. Ambil fees. Baik, kalian ingat maksudnya. Ini bulan apa ya? Ini bulan apa? Ini ceritanya Agustus deh ya, kita samain ya. Agustus 31 nilainya 9150. Dia bilang ada fees earned, bukan fees earned, ada pendapatan yang belum ditagih. Kalau belum ditagih kan artinya nanti kita tagih dong ke si customernya. Kalau kita tagih kan berarti jurnalnya berarti di tanggal 31 ya, Nak. Oh, ini Juni ya. Ini Juni ya. Ceritanya kita rubah deh jadi Juni supaya nyambung. Nyambung, ini jadi Juni. Nah, di tanggal 31 Juni berarti jurnalnya kan kita mau tagih, berarti account receivable karena kan kita mau nagih. Ada apa? Pendapatan kita kan yang mau kita tagih, fees-nya, fees kan dia bilang berarti fees earned-nya. Salah ngetiknya. Fees earned. Nah, nilainya berapa dia bilang? Tadi nyebutnya 9150. Bentar, Ibu kopas di sini supaya link. 9150. Nah, ini berarti di kreditnya 9150 juga. Untuk yang ini, ada yang mau ditanya enggak? Yang nomor 1, adjustment-nya. Enggak ada. Yang nomor 2, dia bilang, surplus on hand, Juni, berapa? 675 ya. Kita cocokin dulu sama ini kita. Subhanallah. Duduk sayang, duduk di bawah di ubin. Duduk di ubin, nak. Duduk di ubin. Nah. Udah, tadi berapa? 675. 67 kita ikutin ya, 675 ya. Surplus on hand 675. Nah, cara bikin jurnalnya selalu diingat adjustment itu adalah angka yang sudah menjadi beban atau yang udah nggak ada gitulah bahasanya. Nah, kalau di sini dia bilang surplus on hand, berarti kan yang ada di tangan. Kalau ada di tangan kan berarti belum jadi beban kan? 675. Berarti berapa nih nilainya yang jadi beban? Surplusnya 1.800 awalnya. Jadi beban 675. Berarti yang di tangan 675. Berarti kan bebannya 1125. Inilah yang kita masukin apa sih namanya? Angkanya. Nah, kalau yang kemarin yang di soal PR32 surplusnya nilainya 3.000. Terus on hand-nya 675. Berarti 3.000 dikurang 675 dapatnya 2325 berarti angkanya. Gitu. Nah, ini 1125 ya. Nah, apa di sini? Surplus on hand berarti kan yang di tangan 675, yang jadi beban ini ya. Karena kan adjustment selalu yang jadi beban yang kita catat. Surplusnya di debit. Ini kan di debit. Karena kita mau ngurangin, berarti naruh surplusnya di kredit. Di debitnya apa? Duduknya yang betul sayang, nanti kamu jatuh lagi. Di debitnya adalah surplus expense. Ini berarti 30 Juni ya. Ini tadi 30 Juni. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu enggak untuk yang nomor 2? Nggak ada. Yang nomor 3 kita lanjut. Rent expired 5.000. Rent expired. Tapi di sini ada rent nggak? Karena kita harus cocokin dulu. Oh, nggak ada rent ya. Jadi kita nggak bisa pakai ini ya. Nah, kalau jawaban yang di soal PR32, rentnya expired 5.000. Berarti kan si 5.000 udah jadi beban.
Jadi kita nggak usah kurangin lagi, langsung 5.000-nya yang kita masukin. Tapi akunnya adalah rent expense di debit, di kreditnya prepaid rent gitu. Nah, jadi si prepaidnya yang kita kurangin untuk yang nomor 3. Yang nomor 4, depreciation of equipment. Depreciation of equipment 3.300 ya. 3.300. Kita lihat dulu di sini, kita cocokin sama soal yang ini, sama nggak? Ada equipment nggak dia? Oh, ada nih equipment 8.000 bisa ya. Nah, berarti kan gini, depreciation of equipment, depresiasi itu artinya penyusutan. Udah nyusut kan berarti udah jadi beban. Berarti kita nggak usah kurangin lagi karena udah jadi beban. Berarti kita langsung aja masukin si 3.300. Jadi tuh angka, sekali lagi, angka yang ada di adjustment adalah angka yang sudah jadi beban. Kalau dia bilang on hand yang ini, berarti kan on hand belum jadi beban, maka kita kurangin. Tapi kalau dia udah nyebutin bebannya segini, berarti langsung aja kita jangan kurangin gitu, nak. Nah, untuk yang depreciation expense berarti ini adalah depreciation expense untuk equipment, karena kan ada banyak, ada untuk truk misalkan gitu dan lain-lain. Di kreditnya akumulatif depreciation nilainya 3.300. Untuk yang ini, yang contoh soal adjustment yang ini, ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada. Berikutnya yang E, kalau di soal PR32 ya, yang E-nya, dia bilang unearned fees tanggal 31 adalah 3.000. Unearned fees, pendapatan diterima di muka. Di sini ada nggak unearned fees? Nggak ada ya. Pendapatan diterima di muka nilainya adalah 3.000. Berarti kan ada pendapatan yang diterima di muka. Jadi kita nerima pendapatan duluan, padahal kita belum ngerjain apa-apa. Jadi itu harusnya jurnalnya cash di debit, di kreditnya unearned fees gitu, nak. Tapi Ibu nggak masukin di sini ya, karena nggak cocok kalau kita gabungin sama soal yang ini, karena dia nggak ada. Boleh deh Ibu masukin deh, nggak apa-apa. Di sini dia bilang unearned fees besar 3.000. Nah, Ibu masukin. Bukan pendapatan, unearned fees itu adalah pendapatan yang diterima di muka, jatuhnya utang, karena kita udah nerima duit duluan tapi kita belum kerja gitu bahasanya. Berarti ada unearned fees di kredit nilai 3.000 karena dia ngasih tahu senilai 3.000. Apa yang di debitnya cash? Kenapa kok bisa cash? Kan kita nerima duit, nerima pendapatan gitu, makanya cash pasangannya. Bingung nggak yang nomor 4 kalian? Nah, tolong buka pintu sayang. Dikunci nggak? Dikunci nggak? Tunggu sebentar ya, sebentar ya. Lanjut ya, tadi yang nomor 5, wages accrue but not paid. Wages yang sudah diakui duluan tapi belum dibayar. Sebesar 3.100. Jadi dia ngomong gini, ada beban gaji tapi belum dibayar. Kalau belum dibayar kan berarti utang. Berarti wages payable ya, karena kan utang. Wages payable nilainya 3.100. Terus apa dong yang di debitnya? Dia bilang di accrue, berarti bebannya diakuin duluan. Berarti wages payable diakui duluan. Nah, inilah jurnalnya. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini?
3.100. Ada yang mau ditanya? Untuk adjustment-nya? Nggak ada? Kalau nggak ada, setelah adjustment, setelah kalian buat adjustment, si adjustment ini kalian harus posting kembali ke buku besar. Berarti yang ini account receivable, kita masukin di account receivable. Di debit 9150, mana account receivable? Nih ya. Ibu masukin dulu ya. Tanggal berapa tadi? Sebentar ya, Nak, ada yang masuk nih. Ada yang masuk. Nah, tuh. Tanggal 30 ya tadi ya. Berapa nilainya? Tanggal 30 di debit 9150. Kita masukin, kita lanjutin gitu, Nak, lanjutin. 9150. 9150. Berarti saldonya ini ditambah ini. Jadi 15.000 ya. Berarti saldo yang kedua adalah 15.000. Bingung nggak sampai sini kalian? Enggak ya, kita lanjut. Terus apa lagi? Ibu maaf. Iya, boleh, silakan. Bu, itu di jurnal adjustment nomor 5-nya sama ya itunya? Salah, ini wages expense ya. Kan beban. Wages expense. Nah, ada lagi yang lain? Ada, kita lanjut. Fees earned di kredit 9150. Mana fees earned? Nah, ada di kredit 9150. Ya, salah. 9150 ya tadi. Ya gimana nih? 9150. Nah, ini tanggal 30 ya. Ibu lupa, keterangannya bukan general jurnal, tapi keterangannya adjustment. Karena kan ini ngambilnya dari adjustment. Berarti ini saldonya dari yang ini ditambah yang baru 31.800. Tadi yang account receivable dibenerin dulu. Nah, ini bukan general journal ya, tapi dari adjustment. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada, lanjut lagi. Supplies expense. Ada nggak supplies expense? Oh, nggak ada, berarti kita bikin baru. Berapa nomornya bebas ya, terserah ya. Kita bikin 5117. Lalu di tanggal 30 berarti adjustment. Karena dia yang sebelumnya kan nggak ada, jadi langsung aja adjustment. 1125. 1125 berarti saldonya 1125. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sampai supplies expense? Nggak ada. Lanjut lagi supplies. Tuh ayah. Makan dulu. Di kredit 1125. Masukin di supplies ini ya, berarti di bawahnya. Tanggal 30. Adjustment. Salah tulisannya. Adjustment. Di kredit. 1125. Berarti ini dikurang 1125 675. Nah, makanya tadi dia bilang supplies on hand 675. Benar, karena ya sisanya kan 675. Tuh gitu maksudnya dia. Makanya kita harus kurangin. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sampai yang supplies? Nggak ada. Berikutnya depreciation expense. Belum ada ya ininya ya. Kita bikin baru lagi. Kalau di kantor, Nak, kamu nggak bikin manual kayak gini. Kamu tinggal input di aplikasi accountingnya, entah itu SAP, entah itu Mayop, entah itu Accurate. Jadi kamu nggak bikin manual kayak gini. Tapi kalau kamu misalkan kerjanya di perusahaan yang
UMKM, nah dia manual, kamu bikin kayak gini pakai Excel. Tapi kalau yang sudah skalanya besar, biasanya dia sudah ada aplikasinya. Jadi kamu tinggal input jurnal, cuma input jurnal, otomatis si buku besar udah jadi sendiri gitu nak. Tapi kalau yang UMKM baru kamu bikin sendiri kayak gini. Tanggal 30 ya tadi ya. Adjustment-nya berapa nih? 3.300 ya. Di debit 3.300. 3.300. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ada. Berikutnya akumulasi depreciation. Ini masuk ke aset, tapi dia pengurang. Gimana ya naruhnya? Di sini deh. Karena dia masuknya ke aset posisinya, tapi nanti dia sebagai pengurang gitu. Kayak dividen. Dividen kan modal, tapi sebagai pengurang. Nah, apa tadi ini namanya? Akumulatif depreciation. Apa ya? 1333 deh. Ini tanggal 30. Berapa nilainya? 3.300. Kredit ya. 3.300. Kalau cuma ada satu, berarti udah satu. Saldonya ini. Terus berikutnya apa lagi? Cash di debit 3.000. Kita masukin cash. Tanggal 30. Adjustment di debit 3.000. Berarti ini ditambah ya, karena kan sama-sama debit. Jadinya 14.020. Ada yang mau ditanya sampai sini? Gak ada. Kita lanjut. Unearned fees. Unearned fees belum ada ya kolomnya ya. Unearned itu kan masuknya ke utang. Jadi kita bikin kolom baru untuk si utang. P24 berapa nilainya? 3.000 di kredit. Tanggal 30. Adjustment 3.000. Kita mau nanya boleh langsung dipotong aja. Berikutnya wages expense. Belum ada deh. Wages expense udah ada belum? Ya, belum ada. Ramadan 5118. Berapa adjustmentnya? 3.100. Wages expense selesai. Terus wages payable sekarang belum ada, kita bikin lagi yang baru di posisi utang karena kan payable.
Sini ya. Tanggal 30. Kalau adjustment. Berapa tadi? 3.100. 3.100. Nah, setelah kita posting kembali ke buku besar si adjustment ini, kita sekarang bikin trial balance after adjustment. Nah, barulah trial balance after adjustment itu dia ada patokannya di sini. Makanya ini harus balance dulu yang before adjustment-nya. Sekarang kita bikin yang after adjustment di sini ya. After adjustment. Caranya gimana? Kita hanya mindahin lagi sama persis. Mindahin aja dari yang ini. Tapi pakai angka yang terbaru. Case-nya 14.020. Kita pakai angka terbaru. 14.020. Office equipment belum berubah ya, truk belum berubah. Supplies-nya jadi 675. 675. Account receivable jadi 15.000. Terus ada accumulated depreciation nih, belum kita masukin. Berarti kita masukin di sini. 1333. Depreciation. Jadi kita kalau kayak gini kita harus selipin gitu nah, karena dia kan harus berurutan. Berapa nih? 3.300 tapi di kredit. 3.300. Nah, oke, depreciation udah. Sekarang account payable-nya 5225 ya. Jadi ini dibenerin ya. Udah bener kok. Account payable-nya nggak berubah. Not payable nggak berubah. Ada wages payable belum ada di sini, kita selipin lagi. Dua, 4. Apa wages payable 3.100. Udah. Terus ada unearned fees. Di sini belum ada, kita selipin lagi. $225. Berapa nilai unearned-nya? 3.000. Oke, terus share capital ordinary-nya berapa? Nggak berubah ya, dividen nggak berubah. Ada fees earned. Fees earned-nya jadi 31.800. Fees earned jadi 31.800. Terus apa lagi? Rent expense nggak berubah, insurance expense nggak berubah, utility expense enggak, miscellaneous enggak, salaries enggak, truck expense enggak juga. Ada supplies expense baru. Tadi ada berapa ya? Supplies expense terus apa lagi gitu ya? Ada berapa ya? 3 dulu deh kita bikin. Ada berapa ya? Coba lihat dulu deh. Supplies, depreciation, wages ada 3 ya. Baru 2. Satu lagi. Nah, 5117. 185 119. Oh, ada yang
5117 supplies expense. Oke, masukkan lagi. Karena tadi belum ada yang sebelumnya. Berapa? 1125. 1125. Terus apa lagi? Depreciation expense equipment. Apa nilainya? 3.300. Terus wages expense 3.100. 3.100. Oke, balance ya. 92.925, 92.925. Nah, setelah si trial balance after adjustment selesai, kita bikin yang namanya neraca lajur atau worksheet bahasa Inggrisnya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak sebelum Ibu lanjut ke worksheet? Ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada. Worksheet di sheet baru ya, karena agak panjang. Caranya tabelnya number account. Tabelnya ada 12 kolom, jadi kalian jangan sampai lupa dan jangan sampai bingung masukinnya di sebelah mana. Kalisya, duduk di sini saya. Number, duduknya di belakang meja Kalisya. Number account, ini nama accountnya. Debit kredit. Debit kredit, debit kredit, debit kredit, debit kredit, debit kredit. Nah, ini adalah before adjustment. Ini salah. Habis transfer jet. Nah, ini adalah adjustment. Nah, ini adalah after adjustment. Teman, ini balance sheet. Jadi bentuknya seperti ini. Kolomnya, caranya sebentar. Caranya kita pindahin yang di after adjustment ini, Nak. Yang ini kita pindahin ininya. Kita kopas. Kalau nanti tulis tangan berarti tulis tangan gitu ya. Pindahin ke sini. Berarti ini digedein. Nah, setelah dipindahin berarti ini udah ya. Berarti ini nggak ada ya, dihapus aja ya. Kebanyakan. Banyak banget. Nah, di sini aja dihapus. Nah, kita masukin angka si debit dan kreditnya yang trial balance before adjustment. Yang before adjustment dulu nih yang kita masukin.
Jadi before adjustment kan yang atas nih nak, yang ini. Kita masukin nih. Cashnya 11. Office equipment-nya, truknya. Jadi kamu pindahin aja, hanya mindahin. Supplies, account receivable, salah. Account receivable. Terus accumulated depreciation belum ada ya tadi ya. Sekarang account payable 5225. Account payable 5225. Not payable. Terus share capital. Dan jangan sampai ada yang ketinggalan. Juga jangan sampai salah. Dividen di debit. Dividen. Fees earned. Terus rent expense di debit. Insurance expense. Utility expense. Miscellaneous expense. Terus ini tadi nih, ini dihapus dulu ya. Terus salaries expense, salaries, terus truck expense. Udah ya, kita udah pindahin semua. Kita total. Ini hapus aja. Jangan dimasukin mulut kan. Totalnya harus sama ya kayak yang tadi ya. Kayak si yang before adjustment ya. (74.375) 74.375 ya. Berikutnya sekarang yang adjustment. Ini kita bikin apa ya? Strip-strip aja deh. Ini deh. Nah, sekarang kan yang kolom adjustment. Yang kolom adjustment kita ngambil dari yang sini. Nih, dari yang sini nih. Account receivable debit 9150. Account receivable di debit 9150. Terus apa lagi? Fees earned di kredit 9150. Fees earned di kredit 9150. Dan naruhnya jangan sampai salah. Kalau salah nanti nggak balance. Kalau nggak balance ya salah berarti gitu ya. Terus lanjut lagi. Surplus expense 1125 di debit. Surplus expense 1125. Naruhnya di kolom adjustment ya. Karena kan kita sekarang masukinnya adjustment. Surplus 1125 di kredit. 125 ya, surplus tuh ya, surplus ya. Terus berikutnya depreciation expense 3.300. 3.300. Accumulated depreciation 3.300. Ini di sini ya, tuh accumulated ya 3.300. Sekarang cash di debit 3.000. Cashnya di debit 3.000. Terus unearned fees 3.000 di kredit.
Unearned fees di sini ya, 3.000 di kredit. Unearned ya ini ya. Tuh, unearned di kredit 3.000. Naruhnya jangan salah, kalau kredit naruhnya di kredit. Terus berikutnya wages expense 3.100. Wages expense di debit dan wages payable di kredit 3.100. Nah, setelah kita meletakkan posisi di adjustment, tunggu ya nak, sebentar ibu bikin ini dulu, strip-stripnya dulu. Setelah kita bikin adjustment, kita lanjut membuat trial balance yang after. Kalau yang after ini di sini kita enggak nyontek dari yang enggak nyontek atau enggak mindahin dari yang sini, enggak, tapi kita langsung ngurangin. Jadi gini nak, kita lihat langsung totalin. Kalau ini debit terus ini debit berarti kan ditambah. Terus yang ini debit sama nggak ada kan, cuma satu doang kan, ya udah berarti cuma ini doang 8.500. Yang ini cuma ini doang berarti ya 28. Yang ini ada debit terus ada kredit berarti dikurang ini 675. Oke ya. Terus berikutnya yang ini ada di debit terus ada lagi di debit berarti kan nambah sama-sama debit. Terus yang ini adanya di kredit kan, berarti naruhnya di kredit. Terus si account payable adanya di kredit kan, berarti naruhnya di kredit. Ini juga kredit not payable, berarti di kredit. Jangan sampai salah naruh debit kreditnya, kalau enggak nanti kita totalnya enggak balance. Terus wages payable adanya di kredit. Terus ini adanya di kredit juga. Di share capital adanya di kredit. Dividen adanya di debit. Terus fees earned. Fees earned kredit ketemu kredit berarti ditambah. Yang mau nanya silakan. Yang mau nanya sebelum bingung kemana-mana. Rent expense-nya debit. Insurance expense-nya debit. Ininya debit. Yang ini debit karena nggak ada adjustment ya, jadi nggak nambah-nambahin kemana-mana. Berarti dia masih sama angkanya. Ini. Terus yang surplus ini kan debit kan? Ini kan debit kredit, ini debit kan? Berarti debit juga letaknya. Ini debit. Ini debit. Nah, kalau udah kita total. Ini dia harus balance. Tuh balance ya, ini 19.675. Ini juga harus balance. 92.925. 92.925 totalnya baru sama. 92.925. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya sebelum lanjut ke kolom berikutnya? Ada yang mau ditanya enggak? Enggak ada, kita lanjut ya. Sebentar. Oke. Ini ya. Nah, sekarang posisinya income statement. Tapi Ibu kasih ininya dulu. Sebentar, kasih strip-stripnya dulu biar rapi. Kita lanjut ke income statement. Yang di income statement hanya pendapatan sama beban. Jadi kamu jangan sampai lupa. Income statement hanya pendapatan sama beban. Berarti kita cuma mindahin posisi pendapatan. Pendapatan kan dari sini dong. Nih ya, pendapatan sama beban dong, ya kan? Berarti cuma ini doang kan? Kamu cuma mindahin aja. Mindahin aja ke sini. Tapi dia beda ya.
Nggak boleh beda ya, nak. Nah, tuh. Ini gini. Gini sih. Mana ya? 2, 27, 24, 750, 5.100, 975, 125, 33, dan 31. Hanya mindahin ya. Di income statement, hanya mindahin ini aja, pindahin ke sini. Nah, kita lihat totalnya. Khusus income statement dan neraca dia nggak balance, tapi balance-nya posisinya nanti. Balance-nya di sini, nak. Kita lihat selisihnya. Dia nggak balance kan? Dia kan nggak balance nih. Yang ini 23, yang ini 31. Selisihnya 8070 kan? Kita tandain dulu. Selisihnya 8070. Kalau selisihnya adanya di debit, berarti dia laba. Laba atau net income. Laba untung gitulah bahasanya untung gitu ya, nak. Tapi kalau selisihnya adanya di kredit, berarti dia rugi. Nah, itu yang harus kalian ingat. Kalian ini harus dikasih nama. Laba apa rugi? Kalau posisinya di debit berarti namanya laba. Kalau posisinya di kredit berarti namanya rugi. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Nggak ada? Yang di balance sheet hanya mindahin juga sama, tapi yang dipindahin adalah harta utang modal. Jadi kan ada 5 tuh, harta utang modal, pendapatan, beban. Pendapatan sama beban kan udah di sini di income statement. Jadi balance sheet berarti sisanya hanya harta utang modal. Berarti hanya ini yang kamu pindahin. Hanya ini ya. Hanya ini ya, sampai mana dia? Sampai sini ya. Hanya ini doang yang dipindahin. Berarti kita pindahin ke sini. Ya, jangan deh jelek. Pakai ini aja. Biar jadi nggak rapi. Terus mindahinnya juga jangan sampai salah ya. Kalau kredit taruh kredit, kalau debit taruh debit gitu ya. Nah, cuma mindahin kan. Kita lihat totalnya. Nggak balance kan? Lebih kecil di sini kan, berarti nggak balance-nya berapa? Ini dikurang ini. Nah, nilai tidak balance antara income statement dan neraca itu harus sama. Inilah yang Ibu bilang. Nih, ini dia harus sama selisihnya. Ini kan dia nggak balance, selisihnya segini. Ini nggak balance, selisihnya segini, harus sama. Kalau beda gimana, Bu? Berarti kamu ada kesalahan waktu nginputnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Terus kita total lagi. Salah. Kita total lagi ini dan ini. Inilah hasil akhirnya. Ini kan jadi balance dong. Yang ini kan ini ditambah ini kan bawahnya. Ini jadi balance. Yang ini jadi balance. Yang ini jadi balance sama ini. Nah, ada yang mau ditanya sampai sini? Untuk bikin worksheet, ada yang mau ditanya enggak? Enggak ada. Setelah ini barulah kita bikin yang namanya laporan keuangan yang 5 itu. Ngambil angkanya dari mana? Dari ini. Inilah yang kita jadiin acuan saat kita membuat laporan keuangan.
Yang pertama yang kita bikin adalah income statement. Income statement. Income statement, terus kamu tulis periode berapa, misalkan Juni 2022, terus PT apa, PT ABC Sejahtera gitu. Nah, baru deh kamu masukin apa nih, masukin income statement kan ini. Yang dimasukin kan hanya ini kan. Hanya fees earned, rent expense ini kan. Hanya pendapatan dan beban kan patokan ini. Kamu kamu bikin di sini. Tapi ini dihilangin ininya ya. Nilainya berapa? Nilai fees earned-nya. Bentar, nilai fees earned-nya 31.800. Ya, harus pakai ini ya. Dolar. Nilai fees earned-nya 31.800. Terus jadi kita kumpulin dulu pendapatan, semuanya kumpulin. Ini caranya. Revenue, kumpulin semua pendapatan. Kebetulan di soal ini kan cuma satu. Kalau pendapatannya banyak, misalkan ada interest income, pendapatan bunga, rent income, pendapatan sewa, dan lain-lain. Pokoknya semua pendapatan dulu dikumpulin. Setelah dikumpulin, baru kamu total revenue. Ya totalnya kan cuma ini doang kan, karena kan cuma ini doang, nggak ada lagi. Nah, totalnya 31.800 karena memang cuma ada satu gitu ya, Nak. Terus sekarang yang expense. Expense-nya ada ini nih semuanya. Berapa nih nilainya? Kita masukin rent expense-nya berapa? Ya, kita kopas aja ya. Bisa nggak ya? Coba. Kanan. Terus special value. Oke, bisa. Apa nih, lupa ya, format cell. Mau dikasih dolar. Berarti di sini total expense. Kita total. Boleh taruh di sini. Totalnya adalah segini, 23. Terus kita lihat pengurangnya kan, pendapatan dikurang beban. Inilah labanya. Berarti ini laba, bahasa Inggrisnya net income. Udah itu doang. Ambil sendiri. Nah, pendapatannya cuma ada satu. Ini pendapatannya. Terus bebannya adalah ini semuanya. Total bebannya ditaruhnya di sini, nggak di bawah sini, tapi di sini. Karena kita mau masukin pengurang. Inilah net income-nya. Terus ini cuma di kolomin gini aja. Jadi cuma kotak gitu doang. Nah, cuma kotak. Ini tadi. Nah, berarti ini di sini taruhnya di tengah. Nah, gitu. Ini untuk laporan laba rugi hanya begini aja. Jadi kita cuma ada beban sama pendapatan. Untuk ini, ada yang mau ditanya nggak untuk laporan laba rugi? Nggak ada. Berikutnya adalah laporan perubahan modal. Apa ya bahasa Inggrisnya ya? Ibu lupa. Laporan nanti kalau Ibu ingat, laporan perubahan modal. Kalau Ibu ingat ya. Ibu lupa nih. Oh, retained earning statement.
retained earning statement. Untuk retained earning statement, dia masukin laba ditahan retained earning ada nggak di sini, Nak? Retained earning hanya masukin yang nomor 3 doang ya, khusus retained earning ya. Berarti dia cuma ada ini doang ya. Ada share capital sama dividen, cuma ada 2. Berarti di sini kita masukin share capital ordinary. Berapa share capitalnya? 21.500. Pakainya yang ini ya, 21.500. Terus ada dividen. Dividennya 3.000. 3 ini deh. 3.000. Tapi kan ini posisinya di debit ya, si dividennya ya. Jadi kita kasih tanda kurung. Mana dalam kurung? Nah, gini Nak. Buku dalam kurung, karena kan dia posisinya nih, ini kan kredit, ini debit, kan berarti ngurangin gitu. Nah, terus berikutnya nih, lihat dari sini, pindahin ke sini, masukin, ada net income. Net income kan laba kan nambahin modal sebesar 8.070. 8.070. Nggak bisa diinin sih. 8.070. Dari mana Bu? Dari sini, net income ini, pindahin ke sini. Berarti totalnya share capital ordinary enggak ya Nak? Dia tetap segini nilainya. Bentar. Berarti ini total untuk earning. Retained earningnya berarti kita total. $5.070 kan? Ini Ibu giniin dulu. Nah, ini untuk yang retained earning-nya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Share capital ordinary enggak ya, Nak? Ada yang mau ditanya sampai sini? Enggak ada. Kalau enggak ada, kita lanjut lagi. Ini retained. Berikutnya ada 5 tadi. Laporan keuangan kan ada 5. Ada income statement, retained earning statement, terus ada financial statement. Sekarang kita bikin yang financial statement. Periode Juni PT ABC. Financial statement ambil yang di sini atau di balance sheet. Ini namanya financial statement. Balance sheet ya, Ibu bikin balance sheet deh. Nah, balance sheet kita kopas atau ambil dari sini. Nih ya, balance sheet kan ini nih Nak. Sampai sini ya. Tuh, cuma sampai sini doang kan balance sheet, cuma HUM kan. Berarti kita kopas. Tunggu, Ibu bikin kolomnya dulu. Account debit, kredit. Hello, Bet. Ini kayak kabayan tuker.
Minta tolong ayah, nak. Minta tolong ayah tukar. Sebentar nah, lobet ibu cas dulu ya. Ambil. Berapa tuh 1.000 ya? Atas ibu. Yang aku kasih ke Ya, dilanjut ya. sudah bangun. Oke. Ini account name, debit, kredit, oke. Ini dihilangin dulu deh. Nah, ini cuma mindahin posisi yang ini. Dividennya udah nggak ngikut. Kenapa Bu kok dividen udah nggak ngikut? Karena dividen udah jadi pengurang di sini. Di retained earning. Apa nih? Nah, format cell. Nah, ini ya. Ini account name-nya. Kita masukin nilainya. Ibu, ini angkanya dari mana? Dari ambil yang di sini ya, pindahin ya. Tapi dividennya udah nggak ngikut ya, jadi cuma sampai share capital ordinary doang. Ibu, ini dulu kasih dolarnya dulu. Nah, ada satu yang kita tambahin yaitu retained earning yang punyanya ini nih. Punyanya ini pindahin ke sini. Retained earning itu artinya laba ditahan. Nilai laba itu iya Ipin. Laba itu adanya di kredit ya, saldo normalnya laba di kredit. Kalau rugi di debit karena dia laba sebesar 5070 berarti kita masukin labanya 5070. Ngambil dari mana Bu? Ngambil dari si yang di sini. Makanya dia berkelanjutan gitu nak. Ini taruh di sini, yang ini taruhnya di sini. Gitu kalau kamu ngerjainnya salah, ya salah semua karena dia berkelanjutan. Kita total, dia harus balance. Kita total nih, dia harus balance posisinya. Kok begini? Sama dengan sum. Nah, sudah balance. Inilah. Oh iya Ibu lupa. Kan harus dikasih namanya. Bentar nak. Dikasih tahu ini adalah aset gitu, dikasih tahu. Ini asetnya sampai mana ya? Sampai sini ya, berarti asetnya ya. Jadi kita harus mengklasifikasikan. Terus ini kan posisinya ada di aset ya, pindahin ke sini tapi letaknya minus gitu ya nak. Nah ini kita hapus. Nah ini kita harus kasih tahu total aset. Kita total asetnya. Nih total aset. Bentar ya nak, ini bukan debit kredit ya, Ibu lupa. Kontrol fee. 62895. Sebentar.
Ibu formatnya Ibu ingat-ingat dulu. Nah, ini 62895. Karena dia posisinya harus atas bawah, bukan kiri kanan ya. Untuk balance sheet dia harus atas bawah gitu, bukan kiri kanan. Yang ini taruhnya di sini. Jadi dia bukan debit kredit nih. Karena nyamainnya atas bawah gitu, Nak. Ini dihapus ya. Jadi gini tadi. Kita pindahin dulu nilainya ini, ngambilnya dari yang di sini kan. Cuma kan si accumulated depreciation ini kan aset. Cuma diletakkan di kredit. Makanya kita taruhnya sebagai minus pengurang. Inilah total asetnya. Nih. Terus sekarang kita masukin yang utang. Liabilities ya namanya. Liabilities. Nih, utang sampai sini doang ya. Sampai sini doang kan. Berarti ini total liabilities, total utang. Kita total. Utangnya kan cuma yang ini doang, 4. Ini adalah utangnya. Ini biru. Sekarang equity ya. Jadi dia harus di per satu-satu gitu, Nak. Dia harus per satu-satu untuk yang balance sheet. Equity. Berarti ini adalah total equity. Berarti cuma ini, cuma 2 kan, ini sama ini. Ini adalah total equity-nya. Maka di sini total liabilities and equities. Ini total dari ini dan ini liability plus equity 62895. Nah, ini dia balance dengan total asetnya nih. Beginilah format untuk balance sheet. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ibu, Ya, silakan. Bu, mau tanya dong tadi yang sebelah sebelum balance sheet ini kan retained earning itu kan? Ini ya, yang ini. Itu kan yang diambil dividennya doang. Karena dividen kenapa nggak dimasukin ya, Bu? karena dividen jadi gini, si apa sih namanya, si neraca ini adalah kan dia kan nilainya berkelanjutan, nah berkelanjutan dari tahun tahun misalkan tahun 2020, 2022, 2003 berkelanjutan kan. Sedangkan dividen yang 3.000 ini kan dividen dibayar cuma tahun ini doang. Tahun depan kan nilainya beda lagi. Jadi kita harus kurangin gitu beda. Kenapa yang share capital ordinary nggak dimasukin ke sini? Share capital ordinary kan artinya modal. Modal itu kan nilainya ya segini terus ya. Kecuali nanti misalkan si ownernya invest lagi, maka nanti modalnya nambah. Jadi kan berkelanjutan karena si balance sheet ini kan dia nilainya berkelanjutan. Makanya nilai yang berkelanjutan itu disebut dengan akun real namanya. Akun real itu yang siapa? Si aset, si utang, si modal. Karena berkelanjutan. Ada yang namanya akun nominal. Akun nominal itu adalah pendapatan dan beban. Pendapatan itu kita melihatnya kan per tahun. Pendapatan tahun 2020 10 juta. Tahun 2022 20 juta per tahun. Enggak akumulasi kan? Nah, yang masuk ini hanya yang tahun itu aja. Kalau share capital ordinary kan dia akumulasi terus. Kalau ownernya invest lagi berarti nambah modalnya. Owner invest nambah lagi. Jadi dia akumulasi. Gitu, Nak, bingung nggak? Ya. Ya, yang lain ada lagi yang mau ditanya? Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanya? Gak ada ya? Berarti bisa ya? Berarti bisa ya ngerjain dari jurnal umum yang awal, jurnal umum, terus posting ke buku besar,
terus dibikin before adjustment-nya, terus dibikin adjustment-nya, terus after adjustment, terus worksheet, sampai jadilah ini si laporan laba rugi, tapi laporan keuangan tapi baru 3, laba rugi, retained earning sama balance sheet. Cash flow-nya nanti karena beda lagi formatnya. Cash flow tidak ada inian sama ini ya. Sampai sini udah paham belum? Kalau udah paham berarti nanti ibu mau kasih tugas berarti. Nah, yang ada bukunya boleh dibuka halaman 192. Dibuka dulu. Format ini sama seperti yang di buku nih. Kamu lihat di halaman 192. Dia bikin worksheet-nya. Udah buka belum? 192, 193 gitu ya. Nah, formatnya kayak begini. Bu, kalau ngeliat ini kok kayaknya susahnya banyak kolom-kolom. Caranya sih kayak tadi. Kalau kita per step-step gitu, paham ya. Kalau langsung ngeliat jadi kayak di buku 192, kok bingung ya, banyak banget kolomnya. Kelihatannya kayak banyak. Padahal pas kita ngerjain kan tadi enggak, cuma tinggal mindahin doang. Ada yang mau ditanya enggak nih sebelum ibu kasih soal tugas untuk 7 hari ke depan? Ada yang ditanya? Kalau gitu ibu cari dulu ya tugasnya ya. Di chapter 4 ya nak. PR 41A dibuka halaman 215. Halaman 215 PR 41A. 41A berarti kan bab 4 gitu ya, bab 4 yang ke-1 gitu maksudnya. Udah dibuka semua? Halaman 215 PR 41A. Di sana ada worksheet. Worksheet-nya di sini ada worksheet yang unadjusted trial balance. Unadjusted trial balance itu sama dengan nama lain trial balance before adjustment ya. Unadjusted artinya kan belum di adjustment. Before adjustment belum adjustment, sama kan itu juga ya nak. Jadi di PR 41A ada tabel unadjusted trial balance, tabel yang ini. Terus ada adjustment, tabel ini, dan ada adjusted trial balance. Adjusted berarti kan sudah di-adjust. After adjusted sudah di-adjust gitu sama ya sebenarnya. Diminta yang satu siapkan statement comprehensive income. Comprehensive income itu berarti income statement. Jadi kamu bikin ininya ya, income statement. Terus bikin retained earning dan bikin financial position. Financial position itu nama lainnya balance sheet ya, sama ya nak. Terus 4 sama 5-nya nggak usah. Jadi 1, 2, 3-nya. Untuk PR 41A ada yang mau ditanya? Jadi bikin ininya aja ya. Soalnya kelihatannya panjang, padahal cuma bikin yang ininya doang 3. Ada yang mau ditanya dulu untuk PR 41A? Nggak ada. Berikutnya, PR 43A. PR 43A halaman 216. Kalau di PR 43A, dia adanya unadjusted trial balance yang before adjustment ya maksudnya ya. Yang ini ya nak, dia ada info ini. Kamu ada data adjustment-nya nih. A, B, C, D. Nah, kamu bikin tuh jurnal si A, B, C, D-nya. Kamu bikin kayak begini. Si A, B, C, D-nya nih. Setelah bikin si A, B, C, D, instruksi berikutnya adalah bikin trial balance after. Berarti kamu bikin ini. Habis bikin itu, bikin worksheet. Baru bikin laporan keuangan dari income statement sampai balance sheet. Jadi tugasnya 2, yang PR 41A dan PR 43A. Ada yang mau ditanya? Dirubah, tunggu dulu. Untuk yang NIM-nya ganjil, PR 41A dan PR 43A. Untuk yang NIM-nya genap, PR 41A dan PR 44A. Bedanya nomor 2-nya. Yang nomor 2-nya adalah yang 44A. Sama, instruksinya sama seperti 43A, cuma beda angkanya doang. Instruksinya sama, bikin adjustment-nya, tuh dia bilang bikin adjustment. Terus bikin after adjustment, bikin worksheet, dan bikin laporan laba rugi, retained earning, dan balance sheet.
Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Ibu. Bu, yang genap PR 41A. 41A sama 44A. 41A sama 44A. Ya, kalau yang ganjil 43A. Yang nomor satunya sama ya, bedanya di nomor 2-nya. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Nggak ada. Seperti biasa, tugasnya di email ke angela.firman@mercubuana.ac.id. Kalau ada kendala bisa ke yahoo@yahoo.com. 7 hari waktunya seperti biasa, berarti di tanggal 17 ya. Di tanggal 17 Oktober paling lambat jam 23.59. Tulis tangan. Harus kelihatan. Jangan ngelampirinnya tuh yang kecil banget gitu loh. Jadi dibesarin gitu loh, Nak. Karena kan ini panjang ya, apalagi worksheet-nya nih. Apalagi worksheet. Itu ya harus jelas. Jadi kalau di Kopas ke Word fotonya terus kamu kopas ke Word, kamu fullin gitu. Contoh ya, Ibu kasih contoh ya. Misal ya, ini mau dikopas ke Word. Ceritanya ini fotonya. Terus kamu bikin landscape aja, karena kan kalau worksheet ya, kalau worksheet kamu bikin landscape. Kan ini kamu kopas nih, nah kamu fullin gitu loh, ininya di fullin gini, fotonya tuh gitu. Jadi supaya ibu kelihatan. Jangan yang kamu kopas terus bentuknya begini doang. Gitu tuh gimana coba ibu koreksinya? Kamu emang sih memang cuma foto, kan kamu foto dalam bentuk terus jadi kan dalam bentuk PDF gitu ya, Nak. Tapi jangan begini, kan bisa dibesarin aja, di fullin. Dan itu satu orang, ibu lupa namanya siapa, dari tugas pertama sampai tugas yang terakhir begitu. Jadi ibu tuh harus ngezoom banget gitu loh ngoreksinya. Ya, kamu fullin aja kan bisa ditarik, tarik sampai full. Nah kan enak jadinya ibu ngelihatnya. Itu ya. Ibu paham sih, kamu memang Bu, saya kan cuma kopas ya, iya kopas, tapi kan bisa diedit, dibesari, jangan begini-begini juga. Dia ada 3 halaman misalkan. 3-3-nya begini, terus ibu ngoreksinya berasa banget. Mana matanya nggak terlalu jelas. Di fullin kan bisa. Satu hal, terus jangan satu foto bisa sampai 3 nih. Jadi ada yang versinya dia dipepet-pepetin, dimuat-muatin, ini begini. Ini gini, kamu bayangin coba kalau ibu disuruh ngoreksi itu gimana gitu ngoreksinya. Nah, ceritanya dia ada 3 foto, tapi cuma 1 lembar. Coba gimana ngoreksinya? Ada siapa ibu lupa tuh? Dari tugas pertama sampai tugas terakhir kayak gini. Jadi jangan ngirit-ngirit banget ya, bikin aja jadi 3 halaman, di fullin, halaman berikutnya di fullin gitu ya. Kalau ibu ketemu yang seperti tadi, ketemu lagi yang kayak begini, ibu nggak mau koreksi, ibu anggap tidak mengumpulkan. Karena ini berasa loh kalau ngezoomnya kalau nggak pecah sih syukur. Tapi kalau pecah, aduh udah susah ngoreksinya. Oke ya, ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada? Ada yang belum diabsen?